Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam rese renungan sederhana. Saat ini kita mengambil judul Tua-tua Kelapa. Makin tua, makin cinta. Melalui perenungan firman Tuhan, menurut Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16 yang demikian. Halo, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Semoga kita semua sehat. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, kita masih bergumul dalam tema-tema bulan keluarga di bulan Oktober ini. Ada sedikit cerita. Suatu kali di tahun 2008, ada sepasang peserta bina pranikah atau katekisasi pranikah bertanya pada pembimbingnya yang kebetulan sudah menikah selama 40 tahun. Saat itu memang pertemuan antara peserta bina pranikah dengan para pembimbing. Dan saya pun ada di sana karena saat itu saya masuk dalam tahap vikariat di GKJ Jatimulyo. Peserta ini bertanya, "Bapak kan sudah menikah 40 tahun. Apakah Bapak tidak bosan dengan istri yang tampilannya begitu-begitu saja dan makin tua kan makin jelek, makin keriput?" Saudara yang terkasih, pembimbing yang ditanya ini menjawab demikian. "Ada dua hal, Mas. Pertama, saya selalu menemukan hal baru pada istri saya. Ini yang membuat saya tidak bosan. Dan kedua, akhirnya saya berkesimpulan bahwa membutuhkan seumur hidup saya untuk memahami istri saya." Saudara, saat itu saya sudah bertunangan dengan seorang yang sekarang sudah menjadi istri saya. Dan saya rasa saat itu saya paham betul lagak lagonnya tunangan saya itu saya tahu, tapi ternyata itu kepongahan. Tahun berganti tahun. Tahun lalu, setelah 10 tahun kami menikah, saya dan istri saya, ada pengalaman yang berkait dengan peristiwa di tahun 2008 itu. Istri saya sangat menyukai warna hijau. Sampai-sampai pagar rumah warnanya hijau. Kebetulan kemarin diganti warna jadi coklat. Korden hijau. Tegel rumah hingga saat ini juga hijau. Bahkan tegel kamar mandi sekalipun juga hijau. Kebetulan kemarin rusak dan diganti jadi biru. Menurut istri saya, hijau itu adalah warna kehidupan. Ya, saya juga setuju. Nah, suatu ketika ia akan membeli tas di toko online. Dia menghampiri saya dan bertanya, "Ayah, yang bagus yang mana nih?" Dia menunjukkan warna putih, hijau, dan warna pink agak kekuningan. Nah, langsung saja saya jawab, "Jelas yang hijau toh ya, kan hijau bagus." Mendadak raut wajahnya berubah. Saya heran. Biasanya istri saya sangat antusias dengan warna hijau. Lalu saya tanya, "Loh kok cemberut? Kenapa? Apakah ada yang salah?" Ia pun menjawab, "Masa yang hijau sih yang bagus? Bukannya yang pink kekuningan ini ya yang lebih bagus?" Saya pun tertegun. Lah kok berubah malih?
Baik, sampai di sini ceritanya. Lihat saudara, ternyata benar kata pembimbing bina pranikah tadi, bahwa setiap waktu kita banyak belajar dari pasangan kita, sehingga membutuhkan waktu seumur hidup kita untuk memahaminya. Isi saya berubah, dulu suka hijau dan sekarang tidak melulu hijau. Saya belajar sesuatu darinya. Saudara yang terkasih, di bulan keluarga ini kita diajak untuk menghayati. Semakin tua usia kita, itu berarti usia pernikahan dalam keluarga kita juga semakin bertambah. Kita semakin berbuah. Semakin tua, semakin cinta. Buah-buah cinta dapat dirasakan dalam keluarga, bahkan oleh orang lain. Maka mari kita berefleksi di bulan keluarga hari ini. Ayat 13 menandaskan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pengandaian ini adalah penggambaran yang pas, yang sesuai. Namun tampaknya kemampuan bertunas dan tumbuh subur tidak bertolak pada pohon kurma atau pohon aras, melainkan tentang di mana ia ditanam. Maka ayat 14 bagian A makin menjelaskan, mereka ditanam di bait Tuhan. Tentu saja ketika kita membaca Alkitab tidak seperti membaca koran, lalu berpikir ada banyak pohon kurma di bait Tuhan, ada banyak pohon aras di bait Tuhan. Tetapi maksudnya adalah orang-orang yang seperti kurma dan aras itu menjadi orang benar jika mereka ditanam di bait Tuhan. Itu berarti mulai dari benih, orang-orang yang adalah anggota keluarga itu sudah ditanam di bait Tuhan. Hal-hal keimanan menjadi dasar hidupnya. Kebenaran-kebenaran Tuhan adalah kebenaran dirinya. Keluarganya berada dalam tuntunan Tuhan. Kehidupan keluarganya adalah suasana bait Tuhan. Maka kata ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Lihat saudaraku, meskipun usia bertambah tua, tetapi kualitas buahnya tidak berkurang. Meskipun kemampuan fisik sudah menurun karena usia, tetapi buahnya tetap baik, bahkan lebih gemuk dan segar. Saudara yang terkasih, apa yang akan terjadi dengan keluarga kita jika orang-orang yang ada di dalamnya itu ditanam dan bertunas di bait Tuhan? Apa yang terjadi jika anggota keluarga meskipun semakin tua, namun buahnya tetap baik? Apa yang terjadi jika di dalam keluarga itu makin tua, makin cinta? Bukankah keutuhannya adalah salah satu buahnya? Saudaraku, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, faktanya adalah mempertahankan keutuhan keluarga memang tidak mudah. Perjalanan keluarga terkadang terasa begitu sulit. Untuk memenuhi kata sempurna seolah menjadi hal yang tidak mungkin terjadi. Saudaraku, ingatlah hal pentingnya bahwa Tuhan yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, Tuhan yang sempurna. Maka perhatikan ini, tidak dibutuhkan seorang suami yang sempurna atau seorang istri yang sempurna pula untuk menciptakan keluarga yang baik. Yang dibutuhkan adalah kehadiran Tuhan dalam keluarga. Ada satu pertanyaan yang mendasar, yaitu susah atau gampang? Jawabnya adalah sesusah membuka hati kita bagi Tuhan dan segampang membuka hati kita bagi Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa secara khusus untuk keluarga kita di bulan keluarga saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur karena Tuhan hadir bersama dengan keluarga kami. Bahkan di hari ini kami diajak untuk menghayati
agar semakin bertambah usia, makin tua, makin cinta, terutama di dalam keluarga kami, dan berefleksi di bulan keluarga ini. Namun demikian ya Tuhan, kami sadar kelemahan kemanusiaan kami, bahwa kami bukan pohon yang baik, tetapi ketika kami ditanam di suasana yang baik, di bait Tuhan, kami menjadi orang baik. Maka ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami tetap setia, keluarga kami tetap berada di jalan-Mu, sehingga kami berbuah baik. Jikalau kami masih dalam pergumulan, kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami. Sentuhlah keluarga-keluarga kami, ya Allah. Kami mohon pertolongan-Mu agar keluarga kami ini menjadi keluarga yang adalah suasana bait Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Kailujengan.